Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nashaihudd Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina bidarain amin ila anqal wa min amthali ghururil usati. Satu permisalan, perumpamaan orang ahli maksiat yang ketipu. Kalau pertemuan kemarin kita membahas orang yang ahli ibadah tertipu. Dia ahli ibadah, sholawatnya banyak, sholatnya banyak, zakatnya bagus, umrohnya bagus, hajinya bagus, puasanya bagus, tapi tertipu dengan apa? Dengan ujub, riya, sombong, hasad dan lain sebagainya. Ada orang ahli maksiat tapi dia tertipu juga. Jadi setan itu, caranya setan itu membuat kita kehilangan amal ibadah, itu banyak caranya. Ingat ya, iblis, setan ini pinter, ada sekolahnya. Iya, ada universitasnya. Sekolah khusus perceraian, ya. Sekolah khusus menggoda manusia supaya zina. Sekolah khusus menggoda manusia syurubul khomer. Sekolah khusus menggoda manusia supaya meninggalkan sholat. Ada sekolahnya sendiri-sendiri, ada pendidiknya, ada profesornya, ada doktornya, ya. Ya. Ada TK, PAUD, ya, sampai wisuda S1, S2, doktor, sarjana, ada di dalam dunia iblis itu, ada seperti itu. Bukan cuma di dunia manusia toh. Kitabnya yang dibaca macam-macam sudah. Makanya mereka itu pinter bagaimana supaya manusia itu tertipu. Wa minal anna yu'siyal insan thumma yatubu. Ada seorang insan dia maksiat, tapi kemudian dia bertobat. Tobatnya bagaimana? Wa yastaghfiru bilisanihi min ghairin ma'rifatin bi syara'iti taubati wa tahqiqiha. Dia itu baca istighfar, maksiat, kemudian baca istighfar dengan lisannya, tapi dia tidak tahu syaratnya taubat dan hakikatnya taubat, dia tidak tahu. Yang penting istighfar saja sudah. Seakan-akan kalau sudah istighfar berarti dosanya terhapus. Padahal yang dosa terhapus itu ada syaratnya. Istighfar yang diterima itu ada syaratnya. Makanya paling enak sholawat. Sholawat itu tidak ada syarat. Kalau istighfar ada syarat. Tobat itu ada syaratnya. Yang pertama memperbanyak istighfar. Yang kedua berhenti dari maksiat. Yang ketiga menjauhi maksiat tersebut dan menyesal. Nyesel. Ada orang maksiat tobat kemudian tidak nyesel, bahkan bangga dengan maksiatnya. Mau nongkok lambe, mau karo telok krak, tak mendeng, ya. Apa bangga dengan kemaksiatannya. Bahkan ahli maksiat yang tertipu, dia menyebut maksiatnya yang terdulu. Wah, mau nongkok. Kalau saya, ya, minum 2 botol belum mabuk, ya. Lek wis minum solar baru mabuk, ya. Jadi dia mengungkit-ngungkit, menyebut-nyebut, mengingat maksiat-maksiat yang terdahulu. Jangan diingat di depan orang. Kalau mau ingat, ingetan sendiri.
sebagai bahan penyesalan. Sekarang kan enggak, kan dibuat kebanggaan. Ini namanya orang tobat yang tertipu. Tsumma yadunnu binafsihi annahu qad taba wa qad ghafarallahu lahu. Dan dia menyangka dirinya sudah tobat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ahli maksiat yang tertipu. Sehingga dia nanti akan maksiat lagi. Ben mak ngecok gedeng ada tangga, gampang istighfar cukup. Karena ada begitu, ya. Ente kok maksiat? Oh, gampang nanti kena air wudhu jatuh sudah maksiatnya. Jatuh dosanya. Ini tertipu ini. Dia menganggap wah gampang dosa-dosa itu bisa dihapus. Lah seperti ini dianggap nantang kepada Allah. Ente kok maksiat? Oh cuma maksiat seperti ini. Ini kena air wudhu sudah hilang dosanya. Wah ini kan nantang sama Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana hadisnya? Al-insan nasyil khamsah. Bagaimana Rasulullah SAW itu beliau berdawuh, manusia celaka alamatu syaqawat. Alamatnya celaka itu nasyal khamsah, lupa sama yang 5. Lupa apa? Salah satunya nasyal dzunub, nasyal khotoya, lupa sama dosanya, lupa sama kesalahannya. Wahya yuktabu, sedangkan dosa itu dicatat. Wah termasuk penipuannya juga tertipu, wa yuzkar li amalihi, ingat kepada amalnya, diingat terus amalnya. Ya, padahal belum tentu diterima. Masih belum tahu, la alam yadri. Am yakbal am diterima atau enggak. Nah, seperti itu. Wa minha, termasuk orang yang tertipu, orang ahli maksiat yang tertipu, an yukthirul ma'asi wa yusir 'alaiha. Banyak maksiatnya dan istiqomah. Maksiatnya istiqomah, bukan ibadahnya yang istiqomah ini. Maksiatnya istiqomah maksiatnya. Main apa itu sekarang apa namanya? Apa itu judi online yang di HP itu apa namanya? Slot. Tiap malam main. Wa yuqassiru fil wajibat, ngentengkan kepada yang wajib. Tsumma yahtajju li nafsihi bil qadar, dan dia menggantungkan, menyandarkan dirinya kepada takdir. Ini juga tertipu. Ente kok main judi terus, main slot terus? Ya gimana lagi, takdir. Ya bagaimana lamun saya memang ditakdirkan, ditakdir main judi. Bukankah semuanya ini takdirnya Allah? Nah, ini tertipu. Allah itu tidak pernah menakdirkan manusia jelek, dada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan bagus oleh Allah. Lihat anak-anak kecil. Ya. Anak kecil ini bagus ini. Anak-anak kecil umur tamyiz, belum balik, bagus semua. Belum tamyiz, bagus semua. Sifatnya bagus semua. Diciptakan bagus, takdirnya bagus. Tapi kenapa kok nanti ke depannya akan rusak? Dia sendiri yang ngerusak. Dia sendiri ngerusak dengan dosa-dosanya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Wa annahu la ikhtiyar lahu wa la qudrata ala tarki ma qad kutiba alaih. Sesungguhnya dia itu tidak milih, seakan-akan ya gimana lagi, begini saya sudah tidak mau milih. Padahal masjid ada, kenapa ke tempat judi? Majelis ada, kenapa ke orkesan? Berarti kan milih, itu kan memilih namanya. Ada jalan kanan, ada jalan kiri. Ente milih. Maksiat memang takdir, taat juga takdir. Kalau sama-sama bisa milih, kenapa tidak milih yang taat? Begitu masuk maksiat, ya gimana lagi, takdir. Atau tertipu ada. Tertipu, padahal dia bisa ke masjid. Kenapa masih duduk di rumah main judol, main slot,
cap jeki, main apa boleh, ada itu apa satunya, cuy apa, kiu, kiu, ada cap kakek emas, kakek tua, kakek apa, kakek Zeus, ya. Nah, seperti itu. Bisa dia megang Al-Quran, bisa. Tapi kenapa maksiat? Bisa dia baca rotib, bisa. Hah? Ya. Kayak santri umpamanya. Bisa kan tidak megang HP? Tapi enggak. Begitu megang HP, bagaimana? Ya gimana lagi? Takdir. Cetak takdir. Bukan, ente sendiri yang milih. Takdir jelek ente sendiri yang milih. Kok bisa, Beb? Apa dalilnya? Dalilnya ini. Hadis cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah melakukan belusukan lah kalau zaman sekarang ya, ke Syam. Waktu itu gubernurnya Syam Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an, Aminul Ummah. Berangkat 3 orang, 6 orang berangkat dari Madinah menuju Syam. Sayyidina Umar dengan pengawalnya 1, Sayyidina Utsman dengan pengawalnya 1, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan pengawalnya 1. Jadi 6 orang. Berangkat rombongan ini 6 orang naik unta. Di tengah jalan untanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf terkilir. Akhirnya berhenti. Oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf suruh berangkat. Sudah, daripada telat, ahsan ente berempat berangkat. Biar ana mau nyembuhkan ana punya onta dulu. Setelah itu nanti ana nyusul. Sudah, akhirnya 4 orang berangkat. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar dengan pengawalnya 2. Dengan pembantunya 2. Berangkat. Sebelum masuk kota Syam, karena zaman dulu itu kan kotanya kan pagar, ada gerbang. Kok sekarang kan enggak. Kok sekarang cuma dikasih gapura gitu aja ya, sebagai tanda masuk kota, keluar kota kan gapura. Kalau dulu kan ada gerbangnya, ada pagarnya. Lah ini biasanya disambut di pagar, di pintu kota. Ini disambut di luar kota, yang sangat jauh dari kota. Perjalanan setengah hari dari kota. Kaget Sayyidina Umar, kenapa saya dijemput di sini? Kan masih jauh, kan masih ada setengah hari menuju ke Syam, ke Damaskus. Kok ditunggu di sini? Akhirnya Sayyidina Abi Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, di dalam kota sedang ada taun, pandemi, corona lah begitu ya, bahasanya corona. Bagaimana ini? Kita ini jauh-jauh dari Madinah. Perjalanan naik unta 1 bulan. Ya apa ini? Mau masuk apa mau pulang? Akhirnya terjadi tarik ulur antara Sayyidina Umar dengan gubernurnya. Ayo masuk. Sayyidina Umar ragu mau masuk. Ya apa? Ada yang pernah dengar enggak tentang masalah tu'un ini dari kalamnya Rasulullah? Kalau saya tidak pernah dengar, kata Sayyidina Umar. Abu Ubaidah juga, saya juga tidak pernah dengar. Rasulullah bahas tu'un, tidak pernah dengar. Sayyidina Utsman tidak pernah dengar, kata Sayyidina Utsman. Ditanya sahabat-sahabat yang lain, ada Khalid bin Walid, ada macam-macam sahabat. Ada juga Abu Sofyan. Abu Sofyan juga ada di situ. Juga mengatakan tidak pernah dengar tentang masalah taun. Akhirnya diam di situ berapa hari. Tidak berapa lama datang Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang kaget, kok di sini semua ini? Berapa hari ente ada di luar kota ini? Kan seharusnya masuk sudah. Ayo kita ekspedisi ke dalam. Kita ngelihat rakyat bagaimana, takut ada kelaparan. Akhirnya bilang ada taun di dalam. Bagaimana? Ya ini kita masih musyawarah bagaimana ini menghadapinya. Akhirnya kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, saya pernah dengar Rasulullah bersabda, kalau ada taun dalam satu kota, yang luar tidak boleh masuk, yang dalam tidak boleh keluar. Kata Sayyidina Umar, ya sudah selesai, diputuskan, tok, saya mau pulang ke Madinah. Abi Ubaidah tidak terima. Ya Amirul Mukminin, ente jauh-jauh dari Madinah, ente mau lari dari takdirnya Allah. Ente lari dari takdirnya Allah. Firarta min gudratillah, apakah kau lari dari gudrahnya Allah? Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Na'am."
Farartu firar min gudratillah ila gudratillah. Ya betul, aku lari dari takdirnya Allah menuju takdirnya Allah. Bingung semua sahabat. Nah, ini ilmu tauhid, Pak. Ini ilmu tauhid. Tak teman ngaji tak tahu gini ya. Deki main cap jeki ngantar 2 jam takdir iku. Wahai Abu Ubaidah, engkau seorang pengembala. Kalau kau mengembala kambing, kemudian engkau melewati lembah yang memiliki 2 jalan. Satu ke padang rumput yang hijau, satu ke padang pasir yang tidak ada rumputnya. Kau mau bawa kemana kau punya kambing? Oh ya pasti aku bawa ke padang hijau. Walaupun ya juga bisa dibawa ke padang pasir. Cuma kan di padang pasir tidak ada apa-apa. Kuning, pasir sama. Kambing tidak makan pasir, kambing makan rumput. Itulah takdir. Itu namanya takdir. Makanya ada takdir, ada gudroh, ada kodok. Sama harus paham ini. Ada kodok, ada gudroh. Kodok itu ibaratnya begini. Saya waktu ngaji Jawahir Tauhid dulu begini. Kata ustaz saya dulu di pondok itu begini. Kodok itu seperti bola besar. Kudroh itu seperti bola kecil di dalam bola besar. Bola kecil boleh gerak tapi tidak boleh keluar dari bola besar. Paham enggak ini? Paham enggak ini? Ada bola ya, bola basket. Dimasuki bola bekel segini, leker, dimasuki leker. Di dalamnya berarti ada leker. Anda goncang leker itu dia akan bergoyang di dalam bola basket. Karena dimasukkan di bola basket, tapi dia tidak akan bisa keluar dari bola basket. Itu perbedaan antara kodok dan kodar. Kodok itu begini, mati itu kodok. Lah mati seperti apa? Itu kodar. Paham enggak? Mati itu kodok. Kullu nafsin dha'iqatil maut. Semua pasti merasakan mati. Lah mati kayak apa? Inti atur dari sekarang. Kepingin mati sujud, banyak kan sholat. Al-insan mata ala ma'asya alih, katanya Imam Ghazali di Minhajul Abidin. Di Minhajul Abidin, di Ihya Ulumuddin, di Minhajul Abidin, beliau mengatakan manusia itu mati tergantung dari kebiasaan masa hidupnya. Ma'asya alih. Al-insan mata ma'asya alih. Manusia itu mati tergantung kebiasaan masa hidup. Kalau masa hidupnya biasa berzina, sering berzina, matinya zina nanti. Masa hidupnya jarang berzikir, matinya tidak akan berzikir. Masa hidupnya biasa baca Al-Quran, mati dalam keadaan melafalkan Al-Quran. Ada orang mati sujud, ya itu biasa sholat, Pak. Ada orang suka jalan, mati jalan, Pak. Saya punya kenalan, Allahyarham meninggal sudah. Sukanya jalan. Bangun tidur ini mari habis cuci muka, sikat gigi, manasi sepeda. Belum sholat subuh manasi sepeda, krek, hidup sepeda. Ditinggal sholat subuh. Habis sholat subuh berangkat sepedaan. Nanti malam pulang kemana? Keliling. Aglejer. Subhanallah, matinya di jalan. Matinya di jalan. Subhanallah. Ada orang ahli maksiat, matinya maksiat. Berapa banyak orang mati tepatnya judi, berapa banyak? Banyak. Dulu kejadian saya mana? Kelaka tampor kelap di Meru. Kelaka, mereng, denger. Sebelum corona itu di mana? Nowurung. Kowung, di mana Kowung? Majang, tampor kelap. Itu biasa. Kebiasaan seperti itu akhirnya mati seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak sedikit kita lihat kadang di video ada mubalik megang mic bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enak-enak ceramah, meninggal. Kenapa? Biasa ngajar. Ada kiai buka kitab, meninggal lagi buka kitab. Asyik-asyiknya. Biasa ngajar.
mati dalam keadaan ngajar. Jadi orang-orang itu tergantung, mati itu tergantung daripada kebiasaannya dia hidup. Tapi enggak beb, ada orang ahli maksiat beb, tapi matinya di kasur beb, tapi kan matinya dalam keadaan maksiat. Kenapa? Belum sempat tobat, belum sempat kodok sholatnya, belum sempat dia kodok puasanya, belum sempat dia kodok ininya, belum sempat dia kodok ibadahnya, mati dulu. Ya sama saja, mati dalam keadaan maksiat. Jadi jangan mengatakan oh saya ini ya apa inti alimah, oh ya apalagi mau takdir mau bagaimana, tidak bisa. Ente bisa milih baik, kita bisa milih yang baik, kita bisa milih yang baik. Tapi kenapa kok tidak milih yang baik, malah milih yang jelek dengan alasan takdir? Jadi orang mau boleh takdir, jadi orang mau boleh takdir. Wahada ghururun azimun, ini tipuan yang paling besar. Dia bermaksiat dan menganggap bahwa maksiatnya itu takdir. Mubtadi'un wal qailu bihi mubtadi'un wa laysa min ahli sunnah. Omongannya itu omongan bid'ah. Ini yang dibilang bid'ah tuh kayak gini, Pak. Bukan maulid, Pak. Ya. Kayak gini yang dibilang bid'ah. Dia kemaksiatan tapi menganggap bahwa maksiatnya adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir. Jangan mengatakan ya apalagi saya takdir jadi orang awam. Lo kan dulu ente dimondokkan. Ya gimana lagi lo, ndak kan ente tidak sabar. Siapa nyuruh tidak sabar ente? Akhirnya ente tidak alim. Akhirnya tidak punya ilmu. Saya kemarin berapa hari yang lalu duduk dengan satu orang tua. Umurnya hampir 80 tahun. Meneteskan air mata di sebelah saya. Bilang gini sama saya, untung kamu tua, belajar, tahan kamu mondok bertahun-tahun, sekarang jadi ulama. Saya nyesel dulu, padahal dulu saya pernah dimondokkan sama orang tua saya ke Kehanan Tanggul. Alimnya orang, saya lari, saya tidak mau mondok. Apa? Sekarang saya gini, nyesel saya. Nyesel. Sudah tua mau nyesel kemana ente? Mau balik lagi ngode boleh? Tidak mah, tidak bisa. Mau mondok lagi, siapa mau ngirim? Sudah tua. Nah itu milih. Kalau sudah ada di pondok pesantren, jaga, sabar. Di pondok itu sabar, jagain, celai tedung. Itu namanya yang tidak sabar. Tidak sabar itu namanya sabar. Capek, mondok ini capek, bukan ente tok. Anak mondok dari umur 12, umur hampir 30 baru datang, berapa tahun. Tidak ketemu orang tua, wala ketemu saudara, wala ini wala itu. Dahlah ente dekat, sudah tidak sabar ente. Ya, sabar. Ini sudah jalan baik, jangan dirusak, Eman. Bagaimana hadisnya? Dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dari Muawiyah bin Abi Sufyan, man aradallah bihi khairan, man aradallahu bi abdin khairan, apa bihi khairan, bi abdin khairan yufaqihuhu fid din wa yulhimuhu rusydah. Orang kalau diinginkan jadi baik sama Allah, dikasih petunjuk soal agama. Artinya apa? Dipondokkan, ditaruh dia di pondok, dingertikan, dicarikan guru, punya guru dia, belajar dia safinah, belajar dia bagaimana caranya sholat, belajar dia bagaimana caranya zakat. Berarti kan dipilih jadi orang baik. Tapi kenapa kok meletot? Ya berarti milih dia. Ya seperti tadi, nganan ke padang rumput kok nyeletot ke padang pasir, kering. Jangan salahkan siapa kalau kering, jangan salahkan siapa, salahkan ente sendiri. Kenapa milih takdir yang ini? Ini bahkan pembahasan takdir ini tidak kena, live seperti ini tidak kena. Ya. Bahkan ada kitab yang membahas tentang takdir itu terkejut sampai.
Saya waktu pertama kali baca itu terkejut, kaget sampai segitunya masalah takdir, luar biasa. Makanya kalau tidak paham jadinya Mu'tazilah, kalau tidak paham jadinya Mu'tazilah. Makanya penting baca akidahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, penting sekali itu supaya kita tidak tertipu. Wa minha, termasuk orang yang tertipu, amanil maghfirah, dia mengharapkan ampunan dari Allah, kepingin dapat ampunan dari Allah, ma'ataksiri, tapi dia ngentengkan an imtithalil awamir, dari mengerjakan perintahnya Allah, wajtina bil maharim, dan menjauhi yang haram. Kepingin tobat tapi tidak berhenti maksiat, kepingin tobat tapi tidak mau sholat. Nah ini tertipu juga, sama ini. Saya juga tidak kepingin beb jadi ahli maksiat seperti ini. Ya sudah berhenti, tapi kok tidak bisa beb ya. Ini maghrur sudah. Oh iya maghrur sudah, tertipu. Makanya penting baca kitab-kitabnya, kitab tasawufnya, ini penting di sini. Penting di sini supaya kita tahu syaitan tuh nipunya gimana. Wa qaulu ba'dul usati wal muqassirin, sebagaimana omongannya orang-orang yang bermaksiat dan yang ngentengkan ini, innallaha ghaniyun anna wa anil a'malina. Allah tidak butuh kepada saya dan Allah tidak butuh dengan amal saya. Jadi buat apa saya amal? Wah top. Karena top nih kalimat ini ya. Kenapa kamu tidak sholat? Loh, Allah tidak butuh. Hatta saya tidak sholat, Allah tetap akbar, Allah tetap adim, empan tapok lah. Seakan-akan lu memang Allah tidak butuh sholat kamu, tidak butuh zakat kamu, wala haji, itu semua untuk kamu semua. Sholatmu kembali kepadamu, puasamu kembali kepadamu, zakatmu kembali kepadamu, semuanya kembali kepadamu, bukan untuk Allah. Tidak ada untuk Allah, tidak ada amal untuk Allah, itu tidak ada. Amal ini kembalinya kepada kita sendiri. Jadi kita yang butuh sama amal, kita yang butuh dengan amal kita, bukan Allah yang butuh dengan amal kita. Kan banyak nih seperti ini. Walaysa tadurhu dzunub wala tanfa'uhu ta'at. Dosa saya tidak membahayakan Allah. Ya. Dan pahala saya, taat saya juga tidak bermanfaat bagi Allah. Nah, ini tertipu sudah, Pak. Seperti ini tertipu. Hatta saya mau sholat tang padang, ya Allah pakun bedaya arsh, Allah tetap di atas arsh, Allah tetap akbar, tidak mungkin terus turun pangkat jadi malaikat, tidak mungkin. Nah ini kan tertipu sudah. Seakan ditipu. Jadi kamu sholat tidak sholat bagi Allah tidak penting. Loh memang bagi Allah tidak penting, tapi bagi kita kan penting. Bagi kita kan penting, bagi Allah memang tidak penting, bagi kita penting. Masa ente tidak kasihan sama ente punya badan dibawa maksiat terus-terusan. Wa hadzal kalam haqqun urida bihil batilun. Ini betul, kalimat ini betul, tapi keinginannya adalah, tujuannya adalah batil. Seperti kalimat Allah tidak butuh penolong. Allah tidak butuh penolong. Allah punya pasukan malaikat, Allah punya pasukan angin, Allah punya pasukan hewan. Ngapain kamu manusia nolong Allah? Sok-sokan lebih kuat dari Allah. Nah, ini kalimat maghrur, kalimat penipuan ini. Ini kalimat ini kalimat tipu-tipu. Iya ya. Karena orang kalau goblok langsung nyantol, iya ya, kan Allah biar sudah mau agamanya dihina, biar kan Allah punya pasukan angin. Biar Allah ngirim angin, biar Allah ngirim semut, biar Allah ngirim nyamuk, biar Allah ngirim ababil gitu ya. Biar sudah. Jadi kita orang tidak usah bantu agama Allah. Allah soki, Allah kuat, seakan-akan inti lebih kuat dari Allah, kok inti bantu Allah. Bukan. Ini kalimat tipu. Ini kalimat tipuan. Bantu Allah menegakkan agamanya dengan jiwa dan harta. Kalau memang kalimat itu betul, bahwa kita tidak usah bantu agamanya Allah, terus ada apa Allah itu ngutus nabi? Ayo, untuk apa nabi diutus?
Kan tidak usah sudah ya. Pokok tak nyembah Allah langsung malaikat turun popo sekali. Tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Allah ingin tahu ghirrah, kecemburuan kita, gairah kita terhadap agama Islam. Jangan sampai tertipu. Waqad alqahu syaiton fi qalbi hadzal mutawanni. Ini ketempelan sudah, alqahu syaiton. Besti ini sudah. Besti ketempelan seton di hatinya orang-orang yang berangan-angan seperti ini. Wa ajrahu ala lisanihi liyaqta'ahu bihi anil maghfirah. Aduh. Maka lisannya itu membuat dia terputus daripada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dari pahala lisannya dia yang ngomong gitu tadi itu. Terputus dia punya pahala. Terputus dia punya maghfirah, dan diampuni oleh Allah. Wa anisailaha alladzi amrahu Allahu bih. Alhamdulillah min dzalik. Moga-moga kita semua ini dijauhkan dari penipuan, tertipu oleh syaitan. Wallahu a'lam.